Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai evidence practice in disaster nursing atau tanggap darurat bencana. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Alisa Fitriah, Afita Setiaji, Gita Cahaya Diningsih, Lia Hikmatul Maula, dan Rufita Kurniawati. Yang pertama adalah latar belakang. Bencana merupakan gangguan serius yang dapat mengganggu fungsi komunitas maupun penduduk yang menyebabkan manusia mengalami kerugian, baik kerugian materi, ekonomi, maupun kehilangan penghidupan yang mana berpengaruh terhadap kemampuan coping manusia itu sendiri. Indonesia dengan keadaan geografis dan kondisi sosialnya berpotensi rawan bencana baik disebabkan oleh kejadian alam seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, letusan gunung berapi, banjir, angin puting beliung, dan kekeringan, maupun juga disebabkan karena ulah manusia itu sendiri dalam pengolahan sumber daya dan lingkungan. Dan tentunya bencana memiliki dampak yang sangat merugikan bagi manusia, seperti rusaknya sarana-prasarana fisik maupun masalah kesehatan. Next. Untuk pengertiannya, menurut Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi 2017, tanggap darurat bencana, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan dan meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta, benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan prasarana. Untuk ruang lingkupnya ada yang pertama siaga darurat, yaitu peringatan mengacu pada informasi yang berkaitan dengan jenis ancaman dan karakteristik yang diasosiasikan dengan ancaman tersebut. Dan yang kedua ada pengkajian cepat. Tujuan utama pengkajian adalah menyediakan gambaran situasi pasca bencana yang jelas dan akurat. Kemudian ruang lingkup yang ketiga ada penentuan status kegawat daruratan. Saat status kegawat daruratan ditetapkan, tindakan yang dilakukan BNPB adalah membentuk Satuan Komando Tanggap Darurat yang dipimpin Kepala BNPB atau BPBD. Iya, selanjutnya ada poin search and rescue. Di sini artinya mengidentifikasi lokasi korban bencana yang terjebak atau terisolasi serta membawa mereka kembali pada kondisi yang aman dan memberikan perawatan medis. Jadi ketika ada bencana, tim BNPB itu mengidentifikasi lokasi pada korban tersebut. Kemudian memberikan perawatan medis sesuai dengan kebutuhannya dan membawa ke tempat yang aman. Kemudian pencarian, penyelamatan, dan evakuasi. Evakuasi ini melibatkan masyarakat sekitar, kemudian perhatian utama pada kehidupan masyarakat dan perawatan segera bagi mereka yang cedera sesuai dengan prinsip pada keperawatan bencana yaitu cepat. Selanjutnya ada respon and bantuan atau response and relief. Respon dan bantuan ini dilakukan segera mungkin. Jika ada penundaan dalam situasi, maka akan ada kejadian yang fatal. Seperti tadi ada korban yang cedera, jadi harus dilakukan perawatan segera mungkin. Kemudian ada pengkajian untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam beberapa minggu setelah terjadinya tanggap darurat bencana, pengkajian yang lebih mendalam tentang kondisi masyarakat korban bencana harus dilakukan. Jadi untuk lebih mengantisipasi adanya bencana susulan.
Kemudian di sini ada poin-poin hal-hal yang perlu diperhatikan selama tanggap darurat bencana. Yang pertama, logistik dan supply. Pemberian bantuan darurat membutuhkan fasilitas dan kapasitas logistik. Pelayanan supply yang terorganisasi dengan baik sangat penting dalam menangani pengadaan barang atau tanda terima penyimpanan atau gudang pengaturan. Jadi dalam tanggap darurat bencana ini perlu memperhatikan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan. Logistik seperti tadi barang dalam bentuk pakaian, sandang papan seperti itu. Kemudian yang kedua, manajemen informasi dan komunikasi. Semua aktivitas di atas tergantung pada komunikasi. Ada dua aspek komunikasi dalam bencana. Pertama adalah alat komunikasi untuk penyaluran informasi seperti radio, telepon, dan sistem penanggulangan satelit, listrik, charger, dan jalur transmisi. Kedua adalah manajemen informasi, yaitu untuk mengetahui siapa yang memberikan informasi apa kepada siapa, kemudian prioritas apa yang diberikan dalam komunikasi, dan bagaimana informasi disebarkan dan ditafsirkan. Jadi dalam memperhatikan saat tanggap darurat ini perlu adanya manajemen informasi dan komunikasi. Jadi fungsinya ini untuk menyalurkan informasi agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam manajemen tanggap darurat. Titik selanjutnya yaitu adanya respon dan kemampuan korban dalam situasi tergesa-gesa untuk melaksanakan dan melakukan operasi bantuan saat mungkin terjadinya kurang perhatian pada kebutuhan dan sumber daya real pada korban. Selanjutnya keamanan. Keamanan kadang-kadang tidak menjadi isu utama sesudah bencana, namun untuk potensi bahaya setelah bencana itu bisa muncul kapan saja, sehingga untuk keamanan dapat ditinjau dari dua hal. Yang pertama yaitu keamanannya berkaitan dengan kejadian bencana, seperti adanya gempa susulan atau robohnya bangunan yang rapuh akibat bencana. Selanjutnya, isi yang dengan keterkaitan dengan jurnal, tindakan tanggap bencana yang segera dilakukan yaitu masyarakat saling membantu untuk menyelamatkan diri atau orang lain, terus mencari bantuan dari luar daerah yang tidak terlibat bencana, terus selanjutnya itu mencari tempat yang lebih aman dari lokasi bencana, terus saling membantu mencari informasi mengenai transportasi dan pelayanan kesehatan untuk segera mungkin mengatasi penyakit dari dampaknya bencana tersebut. Selanjutnya, tindakan yang dilakukan saat bencana. Yang pertama yaitu segera setelah bencana dalam waktu 24 jam. Saat bencana tentunya akan mengakibatkan kerusakan lingkungan serta banyak masyarakat yang terdampak pada bencana tersebut, sehingga kurangnya kebutuhan dasar pada masyarakat akibat bencana. Untuk tindakan yang dilakukan yaitu mengatasi masalah atau penyakit yang terjadi saat bencana dengan memprioritaskan masalah fisik yang segera ditangani, terus kemudian memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, makan, minum, terus membantu para korban agar tetap kembali beraktivitas seperti biasanya. Selanjutnya yang kedua ada minggu pertama sampai ketiga setelah bencana, yaitu adanya akses lokasi jenazah, mendukung keluarga jika jenazah dimakamkan tanpa upacara terlebih dahulu. Kemudian membantu mencari anggota keluarga yang terpisah pada individu yang beresiko seperti lansia, ibu hamil, dan anak. Kegiatan berkelompok antara tim tanggap bencana dengan para korban seperti ibadah
seperti ibadah atau doa bersama. Kemudian kegiatan tersebut memberi ketenangan dan dukungan agar lebih kuat menerima musibah. Memisahkan korban anak-anak, kemudian diberi terapi rekreasi atau trauma healing, serta yakinkan pada mereka bahwa respon psikologis yang ditunjukkan bisa dialami oleh semua manusia dan perasaan itu hanya berlangsung sementara atau akan hilang dengan sendirinya. Yang ketiga ada setelah minggu ketiga bencana, yaitu tindakan yang harus dilakukan pada minggu ketiga dengan pemberian konseling trauma seperti mendengarkan ungkapan perasaan korban penuh perhatian, kemudian menggali pengalaman keberhasilan korban berusaha menyelamatkan korban lainnya serta diri sendiri. Untuk anggota tim penolong dan korban saling berdiskusi tentang cara mengatasi masalah dan menyusun rencana kegiatan selanjutnya, hingga para korban dapat berlangsung kegiatan seperti sebelum bencana. Next. Tindakan selanjutnya yaitu konseling proses berduka, seperti bertanya dengan lembut tentang kondisi keluarga lainnya yang terpisah, belum ditemukan, dan yang meninggal. Tim penolong bersama mereka kemudian mencari informasi keberadaan korban yang belum ditemukan dengan membawa dan menunjukkan foto anggota keluarga mereka yang hilang. Tindakan berikutnya yaitu bimbingan antisipasi, yaitu menerima respon korban dan menyatakan respon tersebut normal ditunjukkan oleh semua orang. Hal ini dapat mengurangi rasa keputusasaan dan ketidakberartian. Kegiatan ibadah dan doa bersama untuk semua korban yang ada, saling bertukar informasi tentang pencarian anggota keluarga yang hilang. Hal tersebut akan membuat mereka saling menguatkan perasaan dan dukungan menghadapi krisis bersama-sama. Berdiskusi tentang alternatif dan strategi mengatasi masalah, serta membantu mereka dapat memutuskan bersama secara tepat dan upaya pelaksanaan keputusan disertai identifikasi kemampuan yang dimiliki korban. Next. Tindakan bantuan yang terakhir yaitu konseling upaya menyelesaikan masalah, yaitu berkumpul dengan bersama untuk curah pendapat tentang alternatif pemulihan, perbaikan tempat tinggal, pembangunan fasilitas umum secara gotong royong, kemudian pimpin diskusi hendaknya mengidentifikasi solusi yang paling sesuai untuk semua masyarakat dan upaya keberhasilan pelaksanaannya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jadi untuk kesimpulannya, tindakan tanggap darurat bencana yaitu segera saat bencana berlangsung, masyarakat dapat saling membantu menyelamatkan diri, kemudian mencari bantuan dari luar daerah bencana sambil menuju tempat pengungsian yang aman. Kemudian saling mendukung untuk mencari sumber komunikasi yang masih ada, baik itu transportasi maupun pelayanan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.